Ahmed Kono. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan SOE. Pada saat ini saya berada di semester 5. Nah, pada video kali ini saya ingin untuk membagikan tutorial video pembelajaran untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Nah, sebelumnya itu teman-teman, saya menyampaikan terlebih dahulu bahwa ini nih semua sudah jadi, bahkan tombolnya sudah aktif ya teman-teman semua. Jadi di sini saya hanya menjelaskan saja bagaimana cara membuatnya, terus bagaimana cara mengaktifkan tombolnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke slide yang pertama. Nah, di sini nih saya sudah menyiapkan slide-nya yang cantik ini ya teman-teman. Ini nih kelihatannya cantik ya. Jadi di sini nih saya menulisnya mari belajar bersama Ista. Lalu kemudian itu saya di sini nih menulis tombol start. Nah, ini nih saya ambil dari menu yang ini, lalu saya pilih anak panah yang mengarah ke bagian kanan seperti itu, lalu saya tulis start seperti itu. Nah, untuk startnya itu supaya kita lanjut ke slide yang berikut ya teman-teman. Jadi saya menjelaskan saja, setelah itu baru kita coba untuk slideshow untuk kita bisa lihat semua ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke menu yang kedua. Slide yang kedua itu dia muat menu utama. Nah, menu utama itu dia memuat 5. Yang pertama itu ada profil, ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada kuis, serta dengan pembahasan. Nah, untuk profil ini tetap saya ambil yang ini ya teman-teman, yang ini. Lalu saya tulis profil. Untuk animasinya itu saya pakai kembali video saya yang lalu ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk yang bagian ketiga itu ada profil. Nah, di sini profilnya itu saya cuma membuat identitas saja tanpa foto ya teman-teman, karena di video yang satu itu sudah ada foto saya, seperti itu. Lalu yang berikut itu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dia mengatakan bahwa peserta didik mampu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras, dan peserta didik juga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras ya teman-teman. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, kebetulan di sini saya pakai materinya itu teorema Pythagoras ya teman-teman di SMP kelas 8. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Nah, di sini sesuai dengan menu utamanya itu yang ketiga itu materi. Nah, materi ini teorema Pythagoras ya. Kebetulan materi saya teorema Pythagoras. Nah, kita akan sama-sama melihat di sini bahwa teorema Pythagoras merupakan sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Nah, sifat-sifat teorema Pythagoras itu terdapat 2 sifat yang ada di dalam teorema Pythagoras, yakni yang pertama itu hanya untuk segitiga siku-siku. Nah, yang kedua itu minimal 2 sisinya diketahui terlebih dahulu ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke slide yang ke-6. Nah, di sini rumus teorema Pythagoras itu pada suatu segitiga siku-siku kuadrat dari sisi terpanjangnya itu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Nah, ini kita bisa lihat dari gambarnya itu ya teman-teman. Lalu dari gambar itu kita bisa mengatakan bahwa rumus Pythagoras itu untuk rumus cari panjang sisi alas. Nah, di situ itu B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Yang kedua itu rumus untuk mencari sisi samping, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Lalu yang terakhir itu rumus untuk mencari sisi miring. Nah, untuk sisi miringnya itu C kuadrat kurang A kuadrat tambah B kuadrat ya teman-teman. Dengan keterangannya itu A sama dengan tinggi, B sama dengan sisi alas, lalu C sama dengan sisi miring. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Kita lanjut ke kuis. Nah, teman-teman, di sini sudah ada kuis yang telah saya siapkan. Nah, untuk kuis ini saya memilih yang ini, baru saya tulis ready for a quiz. Apakah siap untuk kuis? Nah, di sini nih dia mengatakan I'm ready. Dia siap, begitu ya teman-teman. Lalu di sini saya tulis start. Nah, karena dia siap,
Kemudian saya tulis start di sini untuk menuju ke kuis ya teman-teman. Lalu di sini ada next, ada flex. Nah, di sini next nih untuk lanjut ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita lanjut ke kuis yang pertama ya. Yang pertama itu diketahui segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku B di B yang digambarkan sebagai berikut ya. Di sini ada gambarnya di sini. Lalu kita perhatikan ini ada next, ini ada tanda X ini untuk kembali ya teman-teman, seperti itu. Dari yang ke-10 ini kuis nomor yang ke-2. Ini yang ketiga teman-teman. Ini yang ketiga punya opsinya teman-teman. Ini yang ketiga. Lalu ini dia yang keempat ya teman-teman. Jadi seperti biasa, ini next, ini untuk melanjutkan, ini untuk kembali ya teman-teman. Terakhir ini kuis yang kelima ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita sudah melihat slide yang saya buat teman-teman. Jadi kita langsung saja ke start. Kita kembali ke start. Nah, untuk mengaktifkan tombol start agar ketika kita mengklik start, dia menuju ke menu utama ya teman-teman. Atau dia mulai itu pertama-tama itu kita masuk di insert. Saya sebelumnya itu kita masuk di insert, lalu kita ketik kembali yang start ini ya teman-teman. Lalu kita pilih hyperlink. Nanti sebentar kita praktikkan. Dari sini saya sudah mengaktifkannya teman. Saya cuman menunjukkan saja untuk cara mengaktifkan tombolnya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk start ini pertama-tama itu kita masuk di insert sekali lagi, lalu kita pilih di hyperlinknya teman-teman. Nah, untuk yang menu utama ini juga seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk profilnya itu kita klik ke profil ini, kita klik begini, lalu kita masuk ke hyperlink, seperti itu, sama semua. Oke teman-teman semua, kita lanjut. Mohon maaf tadi terganggu sedikit sehingga terjeda seperti itu ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut. Di sini nih tombolnya sudah aktif semua ya teman-teman, tinggal pembahasannya. Tinggal pembahasan ini yang tidak aktif karena saya sampai di kuis saja, saya tidak membahas pembahasannya teman-teman, seperti itu. Jadi pembahasan untuk di menu utamanya itu saya tidak aktifkan tombolnya, seperti itu. Nah, di sini nih semua sudah aktif, jadi kita langsung saja praktekkan. Kita langsung ke slideshow, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita menuju ke slideshow. Oke, nah di sini kita sudah ke slideshow. Coba kita langsung ke start. Nah, kalau ketika kita klik start, dia munculnya seperti ini. Dia munculnya di menu utama, lalu di sini ada profil, tujuan pembelajaran, materi, dan kuis. Nah, kita coba untuk pilih profil. Kita tekan profil. Nah, ini dia profilnya muncul tanpa foto ya teman-teman, karena memang saya yang tidak untuk menampilkan foto. Ini cuman identitas saya dari nama, NIM, tanggal lahir, nomor HP, dan email, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk kita coba untuk melihat tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuan pembelajarannya teman-teman. Jadi ketika kita klik yang tanda X merah itu, dia kembali ke start. Nah, start ini dia kembali ke menu utama untuk kita ingin untuk masuk ke mana tujuan pembelajaran atau materi atau kuis. Nah, kita masuk di tujuan pembelajaran. Nah, ini dia teman-teman, ini tujuan pembelajarannya. Lalu kita kembali, kita ingin masuk ke materi, begitu teman-teman. Nah, ini materinya, kita bisa next. Nah, ini kalau kita ketekan next, ini dia melanjutkan materi ya teman-teman. Nah, ini dia. Lalu kita kembali, lalu kita coba masuk ke kuis teman-teman. Nah, ini kuisnya teman-teman. Nah, di sini dia lompat-lompat dari yang sadar dengan hati, karena di sini saya menulis bahwa apakah siap untuk kuis. Nah, karena dia
katanya ready, dia siap, maka dia dengan senang hati untuk kuis seperti itu ya teman-teman. Nah kita karena dia siap, langsung kita ke start. Nah start ini kita mengarahkan kita ke kuis yang pertama, lalu kita next. Ini opsinya, ini kuis yang kedua. Oke teman-teman, seperti ini. Teman-teman, nah ini dia kata yang terakhir. Di sini saya menuliskan jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan pernah memilikinya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Lalu jika kamu tidak mengambil langkah maju, maka kamu selalu berada di tempat yang sama. Teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan atau bagikan untuk tutorial video pembelajaran pada multimedia pembelajaran matematika, dan sampai jumpa.